jalan sampai akhirnya 2000 berapa ya saya lupa, kita memutuskan untuk masing-masing aset juga tetap aset bukan punya saya, aset tetap punya teman saya, akhirnya coba juga saya kembalikan gitu, tetap juga saya kembalikan. Ya sudah, alhamdulillah ya, berkat teman saya pun ya, qadarullah, memang semua adalah jalan takdir Allah ya. Tapi sebelum memulai fotografi itu, saya tuh dapat di instansi Syah Bandar. Waktu itu ada lowongan, saya melamar di instansi itu dan ya bekerja sampai 2 minggu. Saya ingat banget, kontrak 1 tahun, saya kerja 2 minggu karena situasi kerja saya, menurut saya, karena saya gimana ya, orangnya my feeling gitu sama Sena gitu kan, kalau Maduranya kayaknya kok gimana ya, kok berat ya. Ya udah, akhirnya saya resign lah gitu, saya izin. Loh, kamu mau belum dapat gaji pertama ini, kenapa gak nunggu gaji pertama? Ya saya akhirnya sampaikan ke kepala tuh, saya bilang komandan waktu itu, ke komandan Syah Bandar itu saya bilang, oh enggak komandan, mohon maaf saya nggak bisa saya nggak bisa melanjutkan karena yang pertama banyak yang paling saya pertimbangkan waktu itu, bunyinya rekrutmen ini adalah IT multimedia, tapi ketika bekerja kok banyak arah ke IT yang memang murni IT, programming, website kayak gitu dan semacamnya gitu. Sedangkan saya di multimedia, ya memang alumninya saya IT sebagai IT programming gitu di jaringan waktu itu saya ingat. Cuma saya memilih konsentrasi lain di multimedia. Loh kok begini? Saya bilang tuh, saya sampaikan, ya ini tugas tambahan. Aduh, tugas tambahannya berat ini, mendan. Ya saya izin resign, saya begini. Saya jelaskan, akhirnya diizinkan. Ya walaupun memang agak dipaksa, suruh dapat gaji dulu tuh. Enggak lah, buat saya kan kalau sudah kontrak, saya nerima gaji pertama kali ya saya harus menyelesaikan 1 tahun tuh. Kalau saya sudah menerima gaji terus saya resign, berarti kan saya harus membayar yang 11 bulan itu yang sudah atas nama saya tuh kan. Nah, gitu. Jadi sebelum itu terjadi saya akhirnya keluar duluan. Saya resign gitu. Daripada saya nanti akhirnya berat, kinerja saya jelek, perusahaan instansinya juga nanti jelek kan. Gitu. Ya, jadi gitu fotografi ya. Fokus saya waktu itu di fotografi, mengembangkan di sini tuh wedding ya, wedding. Tapi saya ini nih, saya lebih memilih di jalur non wedding. Tapi weddingnya juga saya ambil gitu, tetap saya ambil. Karena sebagian besar pengusaha fotografi di Situbondo, pelaku fotografi di Situbondo itu bercerita fokus di wedding. Jadi saya nyoba di luar. Memang vibe-nya luar biasa, memang perlu ini. Banyak singkat cerita tuh. Akhirnya kita pisah kan, tadi saya sebutkan kita pisah lagi tuh, saya dan Dimas nih, sama Dimas. Itu pisah. Untuk ini ya menjaga lah. Akhirnya saya keluar. Nah saya bingung waktu itu. Ya saya coba riset ini lagi. Waktu itu saya nggak ada modal sama sekali, nggak ada modal. Alat pun nggak ada. Saya memulainya dengan saya itu sistem gini waktu itu sama teman. Ada salah satu teman di Situbondo, saya ingat namanya Mas Erin. Kalau nonton juga ya, terima kasih Mas Erin. Karena dia juga support saya waktu itu. Gini wes Mas, kalau sampean sudah keluar, ya udah nggak apa-apa. Sistem ini aja wes, sistem bayar sewa. Kamera saya kerjain aja. Sampean nih kamera, sampean butuh apa? Saya ada ini. Nanti kalau ada kerjaan, sampean tinggal bayar sewa aja. Atau kalau bahasanya itu begini sih, bahasa simpelnya. Ya wes, sak piro-piro kayak aku gitu ya Mas Erin. Oke, jalan sampai akhirnya saya bertemu dengan satu teman lagi, teman SD saya yang namanya Surya. Cuman saya biasa manggil Tommy. Nah dia itu, saya ingat banget, dia tiba-tiba WA saya,
untuk ngobrol, ngopi, dan di situ dia itu mengajak saya untuk merger usaha, mengembangkan sebuah perusahaan yang sampai sekarang akhirnya akhirnya mengembangkan usaha ini yang dinamakan Face Digital Innovation. Sampai sekarang usaha saya itu ya tanpa modal, tanpa modal juga. Bagaimana? Ya sama. Kita sewa dulu waktu itu ke Mas Erin. Sekarang kita masih sewa ke Mas Erin beberapa kali sampai akhirnya memang kita harus beli, kita ada dana memang dikumpul, dikelola uangnya dari project-project itu kita kelola, karena akhirnya Face Digital Innovation ini yang kami kembangkan itu tidak bergerak di bidang fotografi dan videografi saja, jadi ada bergerak di bidang IT, sistem informasi, pengembangan aplikasi gitu. Yang satu ada di pengadaan, kita juga membuka pelatihan fotografi maupun videografi yang kami namakan semua paket ini adalah digital informasi. Jadi begitu. Jadi Face Digital Innovation, perusahaan yang kami bangun ini bergerak di bidang digital informasi, gitu ya. Ya, alat. Ya kami memang menjalani dengan alat seadanya. Kami beli pertama kali kamera dengan device yang ada. Waktu itu sewa masih ke Mas Erin. Kita kadang meng-hire freelance kan, nah freelance punya kamera dia, kameramu kamu kerja 2 hari, nah kameramu sehari tak hargai segini, ini jasamu, jadi sekian nih, kamu kerja dengan kita 3 hari, ini sekian gitu. Jadi sistem begitu, sistem sewa alatnya. Kalau jasa kan memang kita bayar jasa, nah alatnya juga saya hitung akhirnya gitu. Itu saya mengatasi masalah yang saya nggak punya alat waktu itu. Kami nggak punya alat. Kami ingat banget tuh, alat kami itu pertama kali cuma 2 laptop, 1 drone. Nah, kerjaan drone juga nyari itu susah, nggak dapet. Ya, karena memang berbeda ya ini ya, kebutuhannya dengan kamera darat itu. Bawah lah. Nah, alat seadanya sampai akhirnya kita menabung tuh. Dari proyek-proyek kita menabung. Dan ini sama, kita tidak punya modal. Dari awal kita tidak punya modal, kita jalan aja dulu, kita nggak punya modal, kita kumpulkan dari hasil proyek, kita dapat proyek begini kita kumpulkan, sampai akhirnya bisa punya kamera, sampai akhirnya ada alat device lain yang kita butuhkan, sampai ya alhamdulillah lah bertahap. Karena memang kalau menurut saya usaha dengan kita tanpa modal, kuncinya cuma satu sih, kita memiliki ilmu dan jujur. Sampai akhirnya kita itu bisa dipercaya, sampai akhirnya kita itu bersepakat dan sama-sama ya kesepakatan itu dituangkan. Kalau kamu nanti kita sepakat begini, nah kita jangan melanggar itu tuh. Itu kan sangat penting banget. Itu memang krusial ya. Karena setelah saya jalani, saya mulai dari pemerintahan, saya kemudian turun di budidaya jamur, ini bareng sih dengan pemerintahan. Kemudian saya ada affiliate salah satu marketplace besar. Ya marketplace yang besar semua ya, ada ini itu banyak kan gitu kan. Ada kemudian waktu itu saya juga belajar nih sama temen juga, belajar hidroponik walaupun akhirnya nggak jadi karena ya karena memang kondisi di rumah di Panarukan waktu itu tidak mendapatkan sinar matahari. Akhirnya saya itu nggak melanjutkan hidroponik. Padahal enak tuh. Nah, kembali lagi ya sama. Saya memulai usaha itu tanpa modal. Saya memulai usaha tanpa modal. Waktu itu saya di budidaya jamur, memulai usahanya di kebun bapak saya itu, saya ingat banget itu ada bambu. Nah, bambu itu ditebang, dijualin. Ayo dapat modal, ya kita kelola. Lumayan lama. Di jamur itu dari 2016, 17, 18, 19, 20 masih. 20 itu masih, 21 udah 5 tahun di jamur waktu itu. Ya, sampai pada akhirnya saya sampai di titik ini, sampai bisa berbadan hukum, dan sebelum ini saya lagi kontrak nih dengan Xman.
Jadi usaha lagi nih. Kita kerjasama untuk membangun channel, untuk membuat kontennya. Ya saya ditugaskan sebagai kameramen tentunya. Ditugaskan sebagai kameramen dengan ini nanti begini konsepnya. Kan sampai akhirnya nanti bisa bagi hasil gitu. Ya alhamdulillah. Kontrak dengan X1 jalan. Kontrak usaha saya sendiri juga jalan gitu. Alhamdulillah. Semua berawal dari tanpa modal. Nggak ada yang modal, ya ada yang modal. Jadi ya memang kita kumpulkan pelan-pelan, kita punya apa, kita butuh apa, kita tabung sampai akhirnya bisa dapat ini, oh ya ini dibeli. Sampai akhirnya ini dapat, ya ini dibeli. Ini deh. Jadi sistemnya begitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih sustain, sampai sekarang masih eksis. Ya fokus saya itu ya udah kita mengembangkan bisnis ini, usaha ini. Ya gitulah. Ya jadi mungkin bukan nasihat ya, mungkin pesan buat teman-teman yang mau memulai usaha nih. Yang perlu ditekankan adalah konsistensi. Ternyata konsistensi itu penting. Dan mindset. Ubahlah mindset. Jangan jadi mindsetnya itu. Ini saya bukan mau menyuruh ya, tapi saya cuman berbagi. Saya cuman sharing gitu kan. Karena mindset kalau belum terbuka, jadi mindset kayak waktu itu masih saya seorang fotografer yang memang di depannya jepret, itu kesulitan gitu. Saya tidak mengafirmasi. Saya tidak mengafirmasi diri saya itu sebagai pengusaha. Ya itu yang saya coba lakukan, mindset itu saya ubah mindset itu, dan sampai akhirnya saya bisa melakukan, ya saya bisa ketemu dengan orang, closing project, ya begitu yang saya lakukan. Kalau kita biasa nyebutnya itu yuk ngopi. Nah saya ingat banget tuh salah satu teman saya ya yang akhirnya saya dengan X1 nih, bukan teman ya, saya bilang ya om saya itu bilang nanti kita ngopi di Jannah katanya. Masya Allah ya. Ya jadi konsisten, open mindset, cari peluang ya, jangan sampai patah arang. Konsisten itu memang agak sulit, lakukan aja dulu, action aja dulu, urusan sisanya kita serahkan aja sudah sama Allah. Jadi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.